Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin kita semua merenungkan kembali, belajar kembali dari angka COVID-19 yang naik drastis. Dalam situasi baru seperti ini, ada berbagai macam reaksi. Ada yang khawatir, ada yang takut, ada yang tetap tenang. Dengan tetap menjaga kemungkinan supaya tidak tertular. Atau tetap tenang sehingga ketika seandainya harus tertular, tetap bisa bertahan dan tetap sehat. Macam-macam. Dan saya memperhatikan ada berbagai macam cara untuk menghindari atau menghadapi situasi serangan virus yang makin meningkat ini. Ada yang menggunakan masker double, ada. Tetap menjaga jarak, ya benar. Lalu tidak lagi berani keluar kemana-mana. Bahkan ada surat keputusan dari pihak berwenang sehingga perayaan peribadatan di gereja dihentikan sementara. Macam-macam. Namun ada yang kemudian berolahraga ringan, menjaga supaya badan tetap fit, mengkonsumsi vitamin yang dibutuhkan supaya imunitas kita cukup kuat. Dan kemudian juga ada yang mengolah hati, mengolah pikiran, supaya mendapatkan energi positif, kekuatan rohani dari pikiran, dari batin, dari iman. Nah, saya memperhatikan ada dua perbedaan yang dalam cara menghadapi virus ini. Yang pertama, saya menggolongkannya pada menghadapi dengan mengatasi simptom atau kemungkinan di permukaan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan kemudian sering mencuci tangan dengan sabun. Itu baik sekali menurut saya, sangat baik. Tetapi saya hanya mengkelompokkan ini pada bagian mengatasi sesuatu yang dari luar. Dan kemudian saya membagi yang kedua dengan mengelompokkannya pada sesuatu yang diusahakan dari dalam, yaitu dengan menjaga kondisi supaya fit, supaya imunitas kita kuat, sehingga kalau toh terserang, kita tidak masalah, kita bisa mengalahkannya. Yaitu dengan makan yang sehat, mengurangi gula, mengurangi garam, mengurangi juga karbohidrat. Nah, makan yang sehat, sehingga imunitas kita menjadi makin kuat. Kemudian berolahraga, tidak ngoyo, tidak sampai berat sekali, bukan, tapi olahraga ringan supaya tetap fit. Dan mengurangi fatty liver, karena ternyata fatty liver itu menurunkan imunitas. Juga menjaga kadar gula darah, karena juga ternyata kadar gula di darah itu juga menurunkan imunitas. Kemudian juga meminum vitamin yang dibutuhkan, vitamin D. Kemudian berjemur, kemudian berpikir secara positif. Percaya bahwa selain penyakit, masalah hidup dan mati ini bagaimanapun ada di tangan Tuhan. Bukan untuk sembrono, tetapi justru untuk berpikir secara lebih tenang, dan kemudian imunitas menjadi meningkat karena ada pengharapan, ada sukacita, ada iman. Nah, dua ini berbeda sikapnya, tetapi juga berbeda akibatnya. Saya tidak mau memperlawankan, bisa dibuat dua-duanya, dan menurut saya bagus dua-duanya, yaitu melindungi dari permukaan virus yang kemungkinan masuk dengan masker, dengan menjaga jarak, dengan sering mencuci tangan, it's fine, good, itu bagus sekali. Bisa juga dikombinasikan dengan usaha dari dalam, menjaga imunitas supaya kita lebih fit, dan supaya lebih mampu seandainya terserang oleh virus itu, kita tidak khawatir karena imunitas kita cukup untuk mengalahkannya. Nah, saya ingin melihat bahwa
dua-duanya baik, tetapi usaha yang dari dalam itu jauh sampai pada akarnya. Jadi mengatasi persoalan bukan hanya dari permukaan, tapi dari dalam, dari akar. Yaitu menyiapkan badan kita supaya mampu dan kuat melawan virus ini. Jadi bukan sekedar memakai masker, mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak, tetapi mengubah pola hidup. Lebih tenang dalam hidup ini, lebih mengerti apa yang perlu untuk kita makan, lebih tahu apa yang perlu untuk kita lakukan, berolahraga ringan supaya kita lebih fit menghadapinya. Hal ini lebih mendasar cara mengatasinya. Tentu tetap harus memakai masker, harus menjaga jarak, dan juga harus sering cuci tangan dengan sabun. Tetapi upaya dari luar itu kurang sungguh-sungguh memberi dasar yang membuat hati kita lebih tenang. Tidak sungguh-sungguh sampai pada bagian yang pokok, yang inti. Nah, ini justru yang ingin saya sampaikan. Dalam banyak usaha, kita harus sampai pada akarnya yang lebih mendasar, yaitu meningkatkan imunitas sehingga kita mampu melawan virus itu, sehingga tetap sehat dan tidak khawatir. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, dan tidak khawatir. Karena kita tahu, usaha itu bagus, didasari, didukung oleh sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu menguatkan imunitas tubuh kita. Ada di dalam diri kita. Termasuk bagaimana kita mengatur supaya pikiran kita lebih tenang, lebih sukacita, lebih berpengharapan. Karena bagaimanapun, bahagia, sukacita adalah obat. Itu menjadi bagian supaya imunitas kita itu naik. Istirahat yang cukup, makan yang sungguh sehat, bergerak, meningkatkan imunitas, mengurangi konsumsi gula, dan mengurangi banyak pikiran yang menimbulkan stres. Nah, ini sampai pada sesuatu yang lebih mendasar, yang tentu efeknya lebih lama dan lebih kuat. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Karena pada dasarnya Tuhan Yesus juga selalu mengajarkan pada bagian-bagian yang prinsip. Tuhan mengatakan, kalau ada hukum Taurat mengatakan, kalau ada yang membunuh dia harus dihukum. Namun aku berkata, barang siapa marah kepada saudaranya, dia harus dihukum. Nah, Tuhan Yesus masuk kepada sesuatu yang lebih mendasar. Bukan hanya membunuh, tetapi benih dari pembunuhan itu amarah. Karena seringkali amarah yang menyebabkan orang melakukan sesuatu yang sampai pada membunuh. Maka Tuhan masuk ke sesuatu yang lebih dalam, lebih dasar. Sehingga bukan hanya mengatasi simptom di permukaan, tetapi sesuatu yang lebih mendalam. Bahkan kepada Nikodemus, Tuhan mengatakan, barang siapa tidak lahir kembali, dia tidak akan mengerti tentang kerajaan Allah. Kita justru diminta lahir baru. Sesuatu yang lebih mendasar. Bukan sekedar mengubah apa yang di permukaan. Rajin berdoa, pergi sembahyang ke gereja. Itu bagus sekali, bagus sekali. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Yaitu mengubah hidup kita, hidup berdasarkan iman. Hati yang lebih terbuka kepada Allah dan sesama. Bukan berdasarkan akal budi. Dan itu ada tanda-tandanya. Nah, pergi ke gereja, rajin berdoa itu salah satu tanda. Bukan sesuatu yang justru mendasar yang menyebabkan. Karena itu banyak yang rajin ke gereja, banyak juga yang rajin sembahyang, tapi motivasinya tidak sungguh-sungguh pertumbuhan iman dari dalam. Nah, itu yang saya maksudkan. Tuhan Yesus selalu mengajarkan dan mengarahkan kepada sesuatu yang jauh lebih dalam di hati kita. Pada yang pokok-pokok, pada yang dasar-dasar. Carilah dahulu kerajaan Allah.
maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Bukan sekedar mengubah roti, mengubah batu menjadi roti, atau memperbanyak roti supaya orang bisa makan. Itu tetap dibuat, tetapi itu akan habis kalau itu dengan cepat. Tuhan masuk ke sesuatu yang lebih dalam, yaitu hidup berdasarkan iman. Lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Lebih mengandalkan cinta kasih. Dan biasanya pertumbuhan iman itu ada tanda-tandanya. Dan Tuhan ingin justru kita bertumbuh dalam iman menjadi manusia baru. Ada yang bertumbuh dalam diri kita. Bukan berkegiatan saja yang nampak dari luar, tetapi sesuatu yang dari dalam. Karena itu kita bisa melihat tanda-tandanya. Apakah kita sungguh-sungguh sudah bergerak dari dalam atau sekedar di permukaan. Tanda-tanda orang yang sudah bertumbuh secara rohani itu pertama-tama hidupnya lebih tenang. Ada damai di kedalaman. Bukan berarti tidak ada galau lagi, tidak ada cemas lagi. Ada. Namun entah bagaimana, kecemasan-kecemasan itu tidak mengganggu kedamaian di dalam. Begitu dia hening sejenak, berdoa sebentar, damai itu mudah sekali ditemukan di dasar hatinya. Berbeda yang belum bertumbuh secara rohani. Dia mudah sekali terganggu oleh keadaan, oleh orang yang menyakitkan dan sebagainya. Dan sulit sekali untuk menemukan kedamaian ketika menghadapi orang sulit, ketika menghadapi orang yang menyakitkan kata-katanya, ketika juga menghadapi keadaan yang tidak nyaman. Nah, itu maksudnya. Yesus selalu mengajak kita untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Hendaklah kamu bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan itulah pertumbuhan rohani. Tanda-tandanya ada damai, ada ketenangan yang berasal dari dalam yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, damai-Ku kuberikan kepadamu. Damai yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi damai yang berasal dariku. Itulah kedamaian yang berasal dari dalam. Dan itu merupakan salah satu tanda bahwa kita bertumbuh secara rohani. Tanda yang berikutnya biasanya lebih mampu menerima, lebih mampu menghargai orang lain. Sudah berkurang banyak sekali kata-kata menghakimi, kata-kata mengkritik itu biasanya sudah berkurang banyak. Karena yang berubah sesuatu yang dari dalam, pertumbuhan rohani, sesuatu yang esensial, bukan sesuatu yang hanya di permukaan saja. Dan biasanya ada konsistensi, ada keterhubungan. Tanda yang ketiga adalah biasanya dia mudah sekali terhubung dengan Tuhan, dengan semesta, dengan sesama. Mudah berempati, mudah klik kalau berdoa dengan Tuhan. Mudah berempati, ikut merasakan penderitaan sesama. Dan itu lebih mendasar. Tanda yang berikutnya biasanya lebih tenang dan tidak banyak dikendalikan oleh rasa takut dan khawatir. Khawatir tetap ada, rasa takut tetap ada, tetapi bukan itu yang mengendalikan. Dengan mudah, cepat sekali terhubung dengan sesuatu yang ada di dasar dirinya, karya roh yang membawa damai itu. Sehingga kegelisahan itu cepat sekali teridentifikasi. Oh, ini hanya karena orang lain yang menyakitkan, bukan problem sebenarnya. Oh, ini hanya karena saya salah paham, kurang bisa memahami dia. Dan cepat sekali kemudian damai kembali. Nah, itu bedanya. Sesuatu yang dari dasar dan sesuatu yang dari permukaan. Baik dalam menghadapi virus, itu hanya sekedar untuk entry point, jalan masuk, untuk merenungkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Yaitu pertumbuhan rohani yang asalnya ada di dalam. Dan Tuhan selalu mengajak kita masuk ke tempat yang lebih dalam. Karena dari situlah kemudian kita bisa menghadapi hidup dengan lebih berpengharapan, dengan lebih penuh sukacita. Bukan sekedar ingin itu, ingin ini. Bukan sekedar berkegiatan itu dan berkegiatan ini. Tetapi secara rohani bertumbuh. Hidup lebih damai yang berasal dari dalam. Hidup lebih respect, lebih bisa menerima orang lain dan menghargai orang lain.
lebih kurang rasa khawatir dan takutnya. Berkurang juga menghakimi dan mengkritik kiri kanan. Lebih bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Dan memang kemudian kita bisa menjadi sumber cahaya yang membawa terang di sekitar kita. Bukan mengkritik kegelapan yang ada di kiri kanan kita. Kita menjadi sumber rasa asin, rasa sedap, karena kita menjadi garam yang bisa memberikan rasa nyaman dan sedap bagi sekeliling kita. Dan itulah yang namanya perubahan esensial dari dalam. Pertumbuhan rohani, menjadi manusia baru, lahir kembali. Kebangunan rohani, bukan sekedar berubah di permukaan, tetapi perubahan yang berasal dari dalam, yang jauh membawa damai dan ketenangan. Nah, Anda ada di mana? Apakah sudah mengalami perubahan yang berasal dari dalam, yang tentu efeknya lebih lama, lebih stabil, lebih tenang, atau baru berubah di permukaan, yang kadang-kadang membuat kita frustrasi karena kembali lagi jatuh pada soal yang sama? Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita masuk ke tempat yang lebih dalam, supaya kita sungguh-sungguh mengolah sesuatu dari kedalaman, bukan hanya dari permukaan saja, supaya efeknya lebih permanen, lebih konsisten, dan kitalah yang menjadi sumber, kita yang kemudian bisa menjadi the master of our own life. Kita menjadi pemegang kendali atas hidup kita sendiri. Kita yang menjadi sumber cahaya yang menerangi, kita yang membawa damai, karena kita sudah menemukan kedamaian dan kedalaman di dalam Tuhan yang sangat mengasihi kita. Namun dalam usaha itu semua tetap harus handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.